Halo teman-teman, sekarang review binatang rusa. Rusa, ini keren banget nih rusanya nih. Tanduknya nih udah besar. Ini tandanya rusa dewasa ya kalau udah punya tanduk kayak gini, mahkota kayak gini. Rusa. Rusa ini adalah binatang herbivora, bukan predator ya. Makanannya rumput. Rusa atau kijang atau apa lagi ya bahasanya yang lain. Rusa, kijang, ya itu dah. Nah, ini adalah hewan yang menjadi mangsa dari hewan predator lainnya. Jadi rusa ini adalah hewan yang favoritnya manusia juga untuk diburu, makanya populasinya itu mulai sedikit dan dilindungi. Nah, sekarang kita review mainan rusa ini. Ini keren banget, cantik dia. Tapi finishingnya, cat-catannya banyak yang melobor guys. Jadi aku kurang kurang gimana jadinya. Padahal kalau figur binatangnya sih sudah bagus, bagus banget. Tapi catnya ini banyak yang melobor sih. Terus tanduknya ini juga finishingnya ini masih masih ada yang belum diberesin. Kalau overallnya ya mantap lah, tinggal nanti kita tinggal poles-poles saja ya. Di sini masih banyak yang kurang ini, tapi nggak apa-apa lah, untuk bahan kita mengedukasi udah sangat cukup, sangat luar biasa. Terus, nah seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, binatang-binatang ini terbuat dari ada sambungannya, dua pieces ada sambungannya ini. Jadi teringat kalau rusa kayak gini sering ditempel di tembok rumah warga, orang-orang tuh. Ini bisa kita tempelin, kita cabut deh, terus kita tempelin. Jadi bikin dia ramah kecil, bagaimana dalam rumah-rumah orang kaya zaman dulu, rumah tradisional gitu. Karena kayak mereka dulu hobi berburu ya, berburu terus dapetin kepala rusa, dipajang gitu, diberi formalin, dan itu yang ditempel. Makanya kenapa rusa ini mulai jarang, karena dagingnya enak dimakan gitu ya. Daging rusa beda dengan binatang-binatang yang lain yang seperti gajah, badak, jerapah itu kayaknya dagingnya nggak dimakan. Tapi kalau rusa ini dagingnya dimakan. Dan banyak pemburu-pemburu yang suka berburu rusa. Mungkin kenapa tantangannya ya, bukan ngejar-ngejarannya. Dan hewan ini juga nggak berbahaya gitu. Nggak terlalu berbahaya seperti harimau ataupun yang lain-lain. Tapi hewan ini lebih lebih istilahnya itu menariknya mungkin karena liarnya itu cepat bergeraknya, jadi para pemburu ini harus ekstra ekstra strong lah, stamina untuk mengejar ini. Dan kijang mungkin juga cepat dalam hal perkembangbiakan, makanya banyak yang diburu. Gerombolan kijang tuh sampai puluhan ya, sampai mungkin puluhan saking banyaknya dibandingkan dengan kayak badak tadi. Kalau badak mungkin perkembangbiakannya agak agak terlambat sehingga nggak seperti kijang ini. Terus kijang ini juga banyak tersebar hampir di setiap tempat, kayaknya di seluruh dunia ada kijang penyebarannya. Dan ada juga yang di kayaknya penangkaran ya, di penangkaran kijang banyak penangkarannya. Yang di Indonesia yang terkenal
kijang atau rusanya ini adalah Nusa Tenggara Barat karena logo provinsinya pakai gambar kijang. Habitatnya itu di Pegunungan Rinjani dan Pulau Sumbawa. Jadi ceritanya orang-orang kalau memang waktunya nanti mereka ada migrasi dari Sumbawa ke Lombok ke Gunung Rinjani itu banyak banget di laut itu melintas kijang. Jadi kijang ini nyebrangnya tuh pakai berenang dia Selat Lombok Selat Alas antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk cari tempat makan baru di Gunung Rinjani, di Pegunungan Rinjani. Keren ya kijang ini. Ini termasuk hewan yang terkenal lincah dan cantik. Kalau orang Arab yang sepengetahuan saya pernah saya baca buku dulu, orang Arab dulu mereka itu kalau mengidentifikasi, mendeskripsikan sosok seseorang itu dengan puisi ya, membuat puisi itu dengan menggunakan istilah kijang, menggunakan istilah rusa. Saking rusa ini adalah binatang yang dianggap mempunyai keindahan. Matanya sebenarnya mata rusa yang seperti kayak gitulah. Jadi puisi-puisi Arab kuno itu menggunakan kijang ini sebagai perumpamaan. Seperti di cerita yang terkenal Qais dan Laila gitu, Qais dan Laila. Itu dia menggunakan gaya bahasa yang menggunakan kijang sebagai perumpamaan. Inilah kijangnya. Bahannya karet, tanduknya dari karet. Karet ini full karet ya, full karet sehingga jangan takut kalau ini akan pecah atau patah, rusak. Mau dibanting sekalipun ini nggak masalah karena bahannya dari karet. Asal jangan dibakar aja. Asal jangan dibakar. Nah, kayaknya harus nambah lagi saya ini kijangnya ini biar dengan mode yang berbeda biar nambah tampilan. Jadi enak kalau kita mau buat display karena udah hampir beberapa binatang yang saya punya ini kan bermacam-macam. Mulai dari singa, mulai dari jerapah, mulai dari gajah, mulai dari banyak dah. Ya ada sekitar 10 lah. Bukan banyak sekali, 10 binatang. Dan mungkin nanti kalau kita mau buat kingdom kerajaan binatang yang ada mungkin semacam narasi-narasi yang kita bangun, mungkin lebih menarik gitu ya. Kita tambahin lagi binatang karena memang kijang ini adalah binatang yang populasinya banyak, cepat, sehingga menjadi mangsa dari hewan-hewan predator seperti singa, seperti hyena, seperti cheetah, mungkin seperti harimau gitu. Jadi untuk keseimbangan ekosistem itu memang predator ini kan sebagai pemangsa puncak gitu ya, sebagai pemangsa puncak, sebagai top dari ekosistem, maka yang menjadi sumber makanannya dia itu adalah hewan-hewan lemah seperti kijang ini. Kenapa saya bilang lemah? Karena memang dia bukan predator, tapi dia adalah yang menjadi mangsa dari predator. Sehingga memang harus populasinya banyak. Cuman aja sekarang juga manusia ikut membantu menjadi predator paling tinggi di rantai makanan. Rusa, kambing, terus kalau dalam rantai makanan itu manusia mungkin kalau dimasukkan ada yang tertinggi karena dia mampu membunuh macan, mampu membunuh singa dan segala macam. Sedangkan singa macan ini belum tentu bisa membunuh manusia begitu saja karena manusia sudah bisa memproteksi diri dan memberikan perlawanan. Sedangkan singa tidak mampu, macan tidak mampu menghindari dari senapan manusia. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dan terkaman, gigi taring, dan cakar. Sedangkan manusia banyak akal yang bisa dia pergunakan untuk memberikan dirinya perlindungan dan perlawanan. Oke, jadi lagi yang belum saya selesai. Ini tanduk rusa ini guys,
ini bisa menjadi harganya mahal banget kalau berada di tangan yang benar, seperti para pengrajin atau seniman. Karena tanduk rusa ini bisa dijadikan gagang senjata tajam seperti keris yang diukir indah. Terus bisa juga dijadikan pipa rokok dan berbagai macam kerajinan. Memang saya bilang ketika itu berada di tangan pengrajin yang mampu untuk membuatnya menjadi berbagai macam barang seni lainnya. Sehingga itulah salah satu juga yang menyebabkan rusa ini menjadi barang buruan yang populer di kalangan masyarakat. Dan kalau dia punah ya minimal kita punya figur seperti ini untuk kita belajar. Jadi kita nggak lost sama sekali terkait dengan binatang-binatang yang bisa memang kalau diselamatkan saat ini sehingga anak cucu kita besok bisa melihat aslinya. Sedangkan binatang besar kayak dinosaurus, T-Rex, terus Brontosaurus yang lain-lain itu kan udah punah. Dan itu binatangnya sangat besar banget. Nah, kalau rumah dan sangat berbahaya, terutama T-Rex itu. Kalau bagi kalian pernah nonton film Jurassic Park yang ada T-Rex itu ngeri banget ya kalau kita lihat. Dan alhamdulillah sering dengan evolusi binatang-binatang itu juga mengecilkan mengikuti mungkin ketersediaan makanan, habitat mereka dan segala macamnya, sehingga binatangnya sekarang kecil-kecil. Dulu ada mamut yang badannya besar, berapa kali besarnya gajah, itu nenek moyangnya gajah. Kalau rusa nggak tahu siapa nenek moyangnya. Tapi yang jelas perbandingannya seperti itu besar banget. Dan mudah-mudahan besok saya bisa dapetin Animal World lagi yang binatang-binatang purba kayak mamut, terus Brontosaurus, dinosaurus, T-Rex kayak gitu. Tapi yang dalam bentuk figur yang besar ya, atau minimal seperti ini besarnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan video saya. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada lisan kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalau video ini bermanfaat, admin minta tolong agar di subscribe, like, and share. Subscribe, suka, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan aja bisa bermanfaat. Dan tentunya harapannya admin ini bisa membantu admin juga untuk menyemangati admin membuat video-video yang lain dan mengumpulkan figur-figur binatang yang lain untuk bahan edukasi, bahan memberikan perkenalan kepada anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.